sering anjing. By two well-known guys. I don't. Film ini diawali dengan memperlihatkan kejadian pada tahun 1999. Saat itu, Tony sedang berbincang dengan seorang wanita bernama Maya Hansen di sebuah acara konferensi ilmiah. Maya memberitahukan karya ilmiahnya, lalu Tony ingin Maya menunjukkan karya ilmiahnya di kamar. Ketika hendak ke lift, seorang pria bernama Aldrich Killian juga ingin menunjukkan proposal dari perusahaannya kepada Tony. Dia berharap bisa bekerja sama dengan Tony. Lalu Tony memberitahu Killian untuk menunggunya sebentar karena dia ingin minum-minum terlebih dahulu. Killian sangat senang dan akan menunggu Tony di lantai atas. Setelah itu, Tony ditunjukkan karya ilmiah Maya, yaitu menghack sistem pada tubuh manusia. Dengan begitu dia bisa mengatur sistem pada tubuh sehingga mereka bisa menghilangkan rasa sakit ataupun sebagainya. Tony sangat terkesan, namun Maya perlu merayu Tony. Mereka lalu berpindah ke kamar. Happy diperintahkan Maya untuk tidak menyentuh tumbuhan eksperimennya. Akan tetapi Happy justru memetiknya. Seketika itu, tumbuhan bergenerasi tak beraturan dan tiba-tiba terjadi ledakan pada tumbuhan itu. Ternyata karya ilmiah Maya masih ada kesalahan. Maka dari itu Tony belum bisa menerima karyanya dan hanya meniduri Maya. Sedangkan Killian masih menunggu Tony di lantai atas. And I didn't even know it. After a brief Adegan lompat ke masa sekarang. Tony saat ini sedang sibuk membuat armor Iron Man lagi. Dia menamai armor barunya dengan Mark 42. Armor itu dirancang agar part-part armor 42 bisa terbang satu persatu secara otomatis melalui suatu sensor. Awalnya sesuai yang diharapkan, namun part terakhir justru meleset dengan cepat ke bokong Tony hingga membuatnya terbalik. Setelah itu, Tony melihat berita yang tengah viral saat ini. Berita itu tentang seorang teroris bernama Mandarin. Dia sedang terang-terangan menunjukkan ancamannya untuk Presiden Amerika. Berita itu pun langsung menyebar ke seluruh penjuru Amerika. Mendapati ancaman itu, pemerintah Amerika memperkenalkan War Machine kepada publik untuk memberantas teroris. Armor itu diberi nama Iron Patriot. Kemudian Tony bertemu dengan James Rhodes. Tony ingin membantu memberantas teroris, akan tetapi Rhodes menolak karena teroris bukanlah urusan pahlawan super. Tony terus memaksa. Rhodes pun meminta Tony agar beristirahat saja, terlebih pasca penyerangan alien ke New York sebelumnya. Seketika itu Tony merasa tidak enak badan, terlebih saat ada bocil yang bertanya cara Tony keluar dari portal dimensi. Tony pun segera keluar dari kafe itu dan memakai armornya. Dia menyuruh Jarvis menganalisa yang terjadi pada dirinya. Jarvis memberitahu jika Tony terkena panic attack. Lalu Tony pun terbang ke rumahnya. Di sisi yang lain, Pepper yang sekarang menjadi owner Stark Industries diberitahu ada jadwal temu dengan seseorang. Ternyata orang itu adalah Aldrich Killian. Pepper kenal dengan Killian. Killian ingin menunjukkan penemuannya kepada Pepper setelah beberapa waktu ini menghindar dari larangan pemerintah tentang penelitian bioteknologi. Killian memasang perangkat di belakang kepalanya, lalu dia memproyeksikan hasil scan perangkat yang dipasangnya. Awalnya terlihat seperti alam semesta, namun Killian memberitahu jika itu isi dari otaknya dan otak manusia pada umumnya. Killian juga menunjukkan suatu reaksi di dalam otak saat menerima rasa sakit. Kemudian Killian memberitahu Pepper jika karya ilmiahnya untuk merekayasa ulang DNA agar bisa mengoptimalkan sistem pada tubuh manusia. Namun Pepper menolak karena itu berhubungan dengan penciptaan senjata seperti menciptakan manusia super. Sedangkan Stark Industries saat ini tidak berbisnis senjata. Killian terus merayu Pepper jika Stark Industries saat ini yang pegang kendali adalah Pepper. Namun Pepper tetap menolak. Lalu Killian dan asistennya pergi. Meski kecewa, tapi Killian bersikap bisa menerima keputusan Pepper. Happy yang merasa curiga lalu memfoto plat mobil mereka. Setelah itu Pepper bergegas pulang karena ada kencan dengan Tony. Setibanya di rumah, Pepper disambut oleh Iron Man Mark 42. Saat ke bengkel, Pepper terkejut karena Tony sudah ada di bengkel. Ternyata armor Mark 42 merupakan robot drone yang bisa dikendalikan jarak jauh. Tony lalu meminta maaf karena tidak bisa kencan saat ini. Hal itu membuat Pepper kebingungan karena sebelum-sebelumnya justru Tony yang memaksa kencan. Tony mengungkapkan kekhawatirannya pasca penyerangan alien ke New York sebelumnya. Dia harus menyiapkan senjata yang lebih hebat demi melindungi manusia dari invasi alien. Pepper bisa memahaminya. Dia lalu mengajak Tony mandi bareng agar pikiran Tony fresh. I love you. I'm lucky. My suits, they're
Di sisi yang lain, Happy mengawasi asisten Killian yang disebut Cold Blood. Cold Blood sedang memberikan barang mencurigakan kepada seorang pemuda. Happy berpura-pura menabrak pemuda itu sembari mencuri serum dari kotak itu. Pemuda itu bereaksi aneh dan lehernya mengeluarkan cahaya dari dalam. Happy terkejut, namun dia harus bergegas pergi. Namun dia dihentikan Cold Blood. Cold Blood mencurigai Happy yang mengawasi mereka, dan terjadilah pertarungan antar keduanya. Happy terkejut karena Cold Blood juga bereaksi seperti pemuda. Lalu dengan mudahnya Cold Blood melempar Happy. Tiba-tiba pemuda itu berteriak setelah menghisap serumnya, dan terjadilah ledakan dahsyat yang langsung menghancurkan tempat itu. Happy pun terluka parah terkena dampak ledakan itu, sedangkan Cold Blood bisa bergenerasi. Dia lalu berlalu pergi seakan tidak terjadi apapun. Setelah kejadian itu, Mandarin kembali menunjukkan ancaman kepada Presiden Amerika. Dia mengaku jika ledakan yang terjadi sebelumnya adalah ulahnya. Sementara itu, Tony menjenguk Happy yang sedang kritis. Dia meminta perawat agar menjaga asistennya itu dan tidak membiarkan siapapun menemuinya. Setelah itu, Tony didatangi para reporter. Mereka ingin tahu apa yang akan dilakukan Tony setelah tahu bahwa hanya diserang oleh teroris. Mereka juga yakin itu ulah Mandarin. Salah satu reporter memprovokasi agar Tony membunuh Mandarin. Tony pun menanggapinya dengan sangat emosi. Dia mengungkapkan jika dia akan menghabisi Mandarin. Aksinya bukan berdasarkan politik, hanya balas dendam. Dia juga memberitahukan alamatnya ke publik. Dia mengundang Mandarin untuk mendatangi rumahnya. Tony lalu membuang HP reporter itu dan meminta dia mengirimkan tagihannya. Setibanya di rumahnya, Tony menyelidiki ledakan dan aksi teroris yang dilakukan oleh Mandarin. Ledakan itu sangat panas mencapai 3000 derajat, sehingga tidak menyisakan bukti bom ataupun sebagainya. Dari proyeksi TKP itu, Tony menemukan kalung militer. Jarvis memberitahu jika tidak ada korban ledakan yang seorang militer. Tony lalu meminta Jarvis menunjukkan semua data aksi teroris yang dilakukan oleh Mandarin. Tony menemukan profil seorang militer yang diduga mati bunuh diri dari aksi teroris Mandarin di Tennessee. Akhirnya Tony memutuskan untuk pergi ke Tennessee demi menyelidiki kasus tersebut. Tiba-tiba Tony kedatangan tamu seorang wanita cantik. Wanita itu terus memaksa Tony untuk berbicara secara pribadi. Namun Tony menolak karena saat ini terikat hubungan dengan Pepper Potts. Pepper tiba-tiba menjatuhkan tas di dekat mereka. Tony lalu memperkenalkan wanita itu yang ternyata Maya Hansen. Maya menyinggung masa lalunya dengan Tony sehingga terjadi perdebatan antara Tony dengan Pepper. Tiba-tiba Maya menghentikan perdebatan mereka. Dia memberitahu jika ada roket yang mengarah ke tempat mereka. Seketika itu rumah Tony hancur. Tony lalu memasangkan armor Mark 42 ke tubuh Pepper untuk melindunginya. Kemudian Tony meminta Pepper menyelamatkan Maya dan segera keluar. Ketiga helikopter yang dipimpin Cold Blood terus menembaki kediaman Tony. Tony berusaha menghindari serangan. Saat Pepper sudah aman di luar, Tony segera memanggil armor Mark 42 ke tubuhnya. Tony hendak melakukan serangan balik, namun armor itu belum siap karena masih prototipe. Tony hanya memanfaatkan momen dan serpihan bangunan untuk menjatuhkan helikopter itu. Namun Tony harus kalah, bangunan rumahnya hancur. Dia pun ikut jatuh ke laut dan tertimpa bangunan. That's two. Cold Blood lalu pergi. Jarvis lalu autopilot menyelamatkan Tony, lalu melakukan penerbangan ke Tennessee. Di tengah penerbangan, Jarvis menyadarkan Tony yang pingsan. Tony terkejut karena akan melakukan pendaratan darurat. Sebelum daya habis, Jarvis memberitahu jika mereka tiba di Tennessee karena sebelumnya Jarvis menjadwalkan penerbangan ke Tennessee atas perintah Tony. Lalu Tony menyeret armor Mark 42-nya. Maybe I'll just... To make it, not a lot of time, so... Setibanya di telepon umum, Tony mengirim pesan telepon ke Pepper. Dia memberitahu jika dia saat ini baik-baik saja, namun dia belum bisa secepatnya pulang karena harus menyelesaikan urusannya demi keamanan Pepper. Setelah itu Tony masuk ke gudang seseorang. Tiba-tiba dia dipergoki anak kecil bernama Harley. Harley senang saat Tony memberitahu jika dia harus memperbaiki armor Iron Man-nya. Lalu Tony meminta bantuan Harley mencarikan beberapa perlengkapan untuk memperbaiki armor Iron Man-nya. Dia memberinya imbalan sebuah alat untuk mengerjai teman Harley yang membulinya. Just to cover one's ass. Deal? And you're... The mechanic.
Di sisi yang lain, rumah Tony tengah diselidiki. Pepper bersedih dan memeluk topeng Iron Man. Tiba-tiba dia mendengar alarm dari topeng itu. Pepper pun memakainya dan mendengar pesan suara Tony. Setelah itu Pepper membawa Maya bersamanya. Maya lalu mengungkapkan tujuannya mendatangi Tony karena bosnya bekerja sama dengan Mandarin. Maya juga memberitahu jika bosnya adalah Aldrich Killian. Sementara itu Killian bersiap-siap untuk bertemu dengan Mandarin yang dia sebut Tuan Besar. Dia menyiapkan sebuah studio live untuk Mandarin. Tak lama kemudian Mandarin tiba dan hendak melakukan siaran langsung. Kembali ke Tony yang diajak Harley ke TKP bom bundir Cat Davis di rumahnya sendiri. Dari kejadian itu ada 6 korban. Tony heran karena bayangan di bangunan itu hanya ada 5 orang saja. Lalu Tony meminta Harley untuk mengantarkannya menemui ibu dari Cat Davis. Singkat cerita, Tony tiba di sebuah bar. Dia sempat berpapasan dengan seorang wanita. Lalu Tony lanjut menemui ibu Cat Davis. Ibu Cat Davis tiba-tiba langsung menyerahkan berkas Cat Davis. Tony kini sadar jika ibu Cat Davis salah mengira orang. Lalu Tony memberitahu ibu Cat Davis jika anaknya belum mati. Dia hanya dimanfaatkan untuk menjadi senjata biologis. Tiba-tiba wanita yang ditemui Tony sebelumnya memborgol tangannya. Namun seorang sheriff di bar mencoba menghentikan wanita itu. Tony meminta ibu Cat Davis mengamankan berkas Cat Davis. Wanita itu lalu bereaksi aneh dan langsung membunuh sheriff tersebut. Seketika langsung terjadi kekacauan. Tony pun segera melarikan diri. Namun wanita itu terus mengejar Tony dan terjadilah pertarungan antara Tony dengan wanita itu. Singkat cerita, Tony menyiapkan peledak pada ruangan itu. Wanita itu pun hancur terkena ledakan gas yang telah disiapkan Tony. Tony lalu keluar dari bar, namun dia dipergoki oleh Cold Blood. Cold Blood memanaskan kaki tandon air, lalu tandon air itu hampir menimpa Tony. Kemudian Cat Davis menghampiri Tony dengan menyandera Harley. Tony memberi isyarat agar Harley menggunakan alat dari Tony. Tony segera memanfaatkan momen itu untuk menembak wajah Cold Blood. Setelah itu Tony mengambil kunci mobil Cold Blood dan bergegas pergi. Dia meminta Harley agar standby di dekat Armor Mark 42-nya, sedangkan dia harus melanjutkan penyelidikannya. Di sisi yang lain, Mandarin kembali menghack siaran televisi. Dia menyiarkan aksinya yang akan membunuh seorang direktur perusahaan minyak. Dia memberi kesempatan Presiden Amerika untuk menelponnya jika ingin direktur itu selamat. Presiden Amerika pun menelpon Mandarin, namun Mandarin tetap membunuhnya. Bahkan dia mengancam selanjutnya akan membunuh Presiden. Akhirnya Presiden memerintahkan Rhodes untuk mencari dan menangkap Mandarin. Adegan kembali ke Tony. Di tengah perjalanan, Tony sempat melihat berkas Cat Davis di mobil Cold Blood. Dia begitu terkejut. Lalu Tony menelpon Rhodes yang saat ini berada di Pakistan untuk menangkap Mandarin. Namun tidak ada Mandarin di tempat itu. Tony lalu memastikan apakah benar perusahaan AIM yang mendesain ulang ward mesin Rhodes. Lalu Tony meminta ID dan password ward mesinnya. Kemudian dia pergi untuk mencari sinyal yang sangat baik. Singkat cerita, Tony masuk ke mobil seorang teknisi siaran. Orang itu terkejut dan senang karena bisa bertemu dengan idolanya. Tony lalu meminta bantuannya agar mengarahkan parabolanya agar mendapatkan sinyal yang bagus. Dan akhirnya Tony berhasil masuk ke sistem perusahaan AIM. Tony melihat video uji coba bioteknologi yang disebut Project Extremis. Proyek itu bertujuan untuk menciptakan manusia super sebagai senjata biologis. Namun uji coba itu belum sempurna. Salah satu relawan mengalami reaksi aneh dan membuat tubuhnya meledak. Tony juga tahu dalang dari semua itu adalah Aldrich Killian. Di sisi yang lain, Maya kini mengungkapkan semuanya. Tiba-tiba Killian datang dan menyandera Pepper. Killian awalnya mencurigai Maya yang datang ke rumah Tony. Namun Maya memberitahu jika yang penting saat ini mereka mendapatkan kunci agar Tony melakukan untuk mereka. Point of origin. Copy. Sementara itu, Rhodes kembali pergi ke tempat yang dicurigai persembunyian Mandarin. Namun dia justru hanya menemukan banyak wanita berhijab. Tiba-tiba salah seorang wanita melumpuhkannya. Wanita itu melapor jika dia berhasil mendapatkan Iron Patriot. Di sisi yang lain, Tony meminta Jarvis melacak keberadaan Mandarin. Akhirnya dia menemukan jika Mandarin ada di Miami. Tony bersemangat untuk menghabisinya. Namun Armor Mark 42 belum siap digunakan. Seketika itu Tony kembali mengalami panic attack. Harley lalu meyakinkan Tony jika Tony merupakan seorang mekanik. Dia seharusnya membuat perlengkapan lain tanpa Mark 42. Tony pun tergerak mendengar nasihat itu. Thanks, kid.
Pagi harinya Tony membeli beberapa bahan dan peralatan, kemudian dia merakit senjata. Setelah itu Tony menuju ke tempat persembunyian Mandarin. Tony mampu menumbangkan beberapa penjaga meskipun tanpa armor Iron Man. So hot in here. Singkat cerita, Tony berhasil menemukan Mandarin. Namun Mandarin bersikap berbeda jauh seperti saat live yang sadis. Tony memaksa Mandarin untuk menjelaskan siapa sebenarnya. Akhirnya Mandarin memberitahu jika dia hanyalah aktor yang ditemukan oleh Killian. Dia menyuruh Trevor Slattery alias Mandarin untuk membuat teror melalui video dengan imbalan narkoboy. Tiba-tiba Coldblood berada di belakang Tony. Tony menyadari kehadirannya, namun dia dengan sekejap dilumpuhkan oleh Coldblood. Well, I panicked, but then I handled it. Setelah tersadar, Tony disapa oleh Maya. Tony tidak mengira Maya justru memilih jalan kejahatan setelah 13 tahun tidak bertemu. Namun Maya bangga dengan keadaannya sekarang karena penemuannya berhasil. Tony mengungkapkan jika penemuan Maya gagal. Maya tahu, maka dari itu dia ingin Tony menyempurnakannya. Tiba-tiba Killian datang menghampiri mereka. Tony juga tak mengira Killian yang dulu mengidolakannya kini menjadi villainnya. Killian memberitahu jika itu semua karena hadiah dari Tony, yaitu keputusasaan. Maka dari itu, kini dia akan membalas Tony dengan keputusasaan. Killian menunjukkan rekaman keadaan Pepper saat ini. Dia menjelaskan jika tubuh Pepper saat ini antara menyerah atau melawan serum ekstremis yang telah disuntikan. Jika tubuh Pepper menolak, maka tubuhnya akan meledak dan hancur berkeping-keping. Tony sangat geram namun tidak bisa melakukan apapun. Tiba-tiba saja Maya meminta Killian untuk melepaskan Tony. Dia mengancam akan menyuntikkan serum ekstremis ke tubuhnya sendiri. Namun Killian justru menembak Maya. Dia sudah tidak peduli lagi. Lalu Killian menuju ke tempat penyanderaan Rhodes. Di sisi yang lain, Rhodes tengah dipaksa agar keluar dari armor Iron Man Patriot. Namun Rhodes kekeh tidak mau keluar. Killian pun tiba. Dia lalu langsung memanaskan armor itu. Coldblood memperingatkan Killian jika itu bisa merusak armornya. Killian menyadarkan Coldblood jika dia bisa memperbaikannya lagi. Akhirnya Rhodes keluar dan langsung menyerang Coldblood. Namun dia bukan tandingan manusia mutan seperti Coldblood dan Killian. Killian lalu memerintahkan Coldblood agar membawa Pepper ke tempat rencana mereka. Adegan kembali ke Tony. Jam alarmnya pun berbunyi. Mark 42 siap digunakan. Namun part Iron Mark 42 tak kunjung sampai ke tempat tersebut. Tiba-tiba part Mark 42 tiba satu persatu. Tony langsung menghabisi semua orang di sana. Honestly, I hate working late. Never. It's good to be back. Dia memberitahu Rhodes agar pergi ke lokasi Mandarin. Tony juga melihat Iron Patriot yang meluncur. Rhodes memberitahu Tony seseorang menggunakan war mesinnya. Setelah itu Tony tiba di tempat Mandarin. Di saat yang sama Rhodes juga tiba di sana. Kemudian mereka berdua menginterogasi Mandarin tentang rencana Killian. Mandarin tidak begitu paham sepenuhnya tujuan Killian, namun dia menyebutkan akan melibatkan wakil presiden. Mereka akan ke sebuah kapal besar. Lalu Tony dan Rhodes meminta Mandarin mengantarkannya dengan sebuah speedboat. Is that important? Some transport. Pepper is. But we also have to figure out this spice. Di tengah perjalanan, Tony menelpon wakil presiden. Dia memperingatkan wakil presiden tentang adanya serangan teroris. Namun wakil presiden mengungkapkan jika dia kini berada di tempat aman yang dijaga oleh agen FBI dan CIA. Akhirnya Rhodes memberitahu jika war mesin digunakan teroris untuk mencelakai presiden. Akan tetapi wakil presiden tidak memberitahukan peringatan itu ke agen di sana dan santai saja. Di sisi yang lain, Iron Patriot tiba di bandara ke presiden. Presiden senang dan mengira Rhodes berhasil. Lalu di tengah penerbangan, Iron Patriot menyerang agen yang menjaga presiden. Ternyata war mesin dikendalikan oleh Coldblood. Lalu Coldblood berjalan santai. Tiba-tiba Tony tiba dan langsung menyerang Coldblood. Terjadilah pertarungan antara keduanya. The president. Di tengah pertarungan, Coldblood meledakkan bom di pesawat sehingga menciptakan lubang besar di pesawat. Para penumpang pesawat itu terjatuh. Tony yang kesal lalu menembak Coldblood dengan senjata di dadanya hingga tewas. Setelah itu Tony segera menyelamatkan para penumpang itu. Dia menjatuhkan para penumpang ke laut. Swing by. Are you just gonna grab him? We can do this, Heather. Come on, people. Everybody grab him.
Sedangkan dia bersiap untuk menyelamatkan Pepper, namun dia tertabrak truk besar hingga hancur. Ternyata Tony mengendalikan Mark 42 dari kejauhan. Lalu Tony memberitahu Rhodes jika dia berhasil mengevakuasi penumpang. Namun presiden berhasil diculik. Tony kemudian meminta Jarvis untuk bersiap dengan rencana pesta. Di sebuah kapal kontainer, Killian menemui Pepper. Lalu war mesin tiba dengan presiden di dalamnya. Killian lalu mengungkapkan jika dia akan membunuh presiden dan akan ada yang segera menggantikan presiden yang menjadi bonekanya. Di sisi yang lain, Tony dan Rhodes juga tiba di tempat itu. Mereka mengendap-endap. Funeral. Public execute through E. We'll do a full tech rehearsal. Back. All right. Namun musuh mengepung mereka. Tony lalu memerintahkan Jarvis untuk segera bersiap. Tiba-tiba puluhan armor Iron Man tiba di sana. Mereka langsung menghabisi para tentara mutan Killian. This is how I've been managing. What does that mean? I got you covered. Setelah itu, Tony menuju ke tempat reruntuhan untuk menyelamatkan Pepper. Namun tiba-tiba Killian menyerangnya. Saat Killian hendak memukulnya, Tony mengeluarkan pisau dari armornya yang membuat tangan Killian terpotong. Killian pun merintih kesakitan. Akan tetapi potongan tangan Killian melelehkan besi sehingga membuat Pepper terjatuh. Untung saja dia masih berpegangan pada besi. Di sisi yang lain, Rhodes bergegas menyelamatkan presiden, namun dia dihadang anak buah Killian. Rhodes lalu menembak tali kontainer sehingga membuat musuh terjatuh, sedangkan dia berayun ke arah presiden. Akhirnya Rhodes berhasil menyelamatkan presiden. Dia memberitahu Tony jika dia akan mengevakuasi presiden. Setelah itu Tony mencoba menyelamatkan Pepper yang bergelantungan, namun Tony gagal menangkapnya. Pepper pun jatuh ke cairan sangat panas. Lalu Killian menghampiri Tony. Tony terpaksa bertarung tanpa armor Iron Man. Lalu dia meminta Jarvis mengirim Mark 42. Namun Mark 42 justru menabrak besi dan langsung hancur. Killian sudah bersiap untuk menghabisi Tony. Lalu Tony memerintahkan part Mark 42 memasang ke tubuh Killian. Kemudian Tony memerintahkan Jarvis meledakkan Mark 42. Setibanya di bawah, tiba-tiba muncul tangan. Ternyata Killian masih hidup. Dia hendak menyerang Tony, namun ada seseorang yang memukul Killian. Dia adalah Pepper yang bisa beradaptasi dengan serum ekstremis. Tiba-tiba armor Iron Man hendak menyerang Pepper. Tony berusaha mencegahnya, namun Pepper dengan mudahnya menghancurkan armor Iron Man itu. Ia lalu melempar misil ke arah Killian dan menembaknya dengan part lengan Iron Man. Killian pun akhirnya tewas. Setelah itu Tony menghampiri Pepper. Pepper menyesal karena dia berbuat di luar kendali, namun Tony bisa memakluminya. Dia lalu memeluk Pepper. Tony memerintahkan Jarvis untuk membuat perayaan. Seketika itu armor Iron Man meledak dan membentuk kembang api. Okay, so far, you like it? And so, Setelah kejadian itu, wakil presiden ditangkap. Begitu juga dengan Mandarin. Sedangkan Tony memenuhi janjinya untuk menyembuhkan Pepper dari efek serum ekstremis. Dia juga tidak berhenti di sana. Tony melakukan operasi pengangkatan logam yang tertinggal di jantungnya. Akhirnya dia pun kini bisa seperti orang-orang pada umumnya. Sedangkan Happy tersadar dari komanya. Di akhir film, Harley yang sepulang sekolah terkejut melihat gudangnya yang penuh dengan perlengkapan teknologi canggih. Itu semua merupakan hadiah dari Tony. Harley pun sangat senang. Setelah itu, Tony mendatangi bekas rumahnya yang masih hancur. Di sana dia membuang arc reaktornya, lalu film pun berakhir. it was never a distraction or a hobby. I'm a changed man.